Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Jadi pantun yang ada dalam kitab ini itu karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sekaligus syarahnya. Syarahnya juga karya beliau. Sehingga antum enggak perlu bingung. Syarahnya siapa ya? Yang syarah beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pantunnya juga beliau yang menyusun. Paham ya? Kelebihan kitab ini adalah apa? Terkumpul padanya ilmu usul fikih sekaligus al-qawaidul fiqhiyah. Kalau dulu kan kita pisah-pisah. Al-usul min ilmu usul sendiri, al-qawaidul fiqhiyah sendiri. Sekarang ini gabungan. Gabungan antara kaidah-kaidah fikih serta apa? Dasar-dasar pokok seputar fikih. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman 295. 295. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau di situ? Qala al-muallifu asbahullah, perhatikan, wal 'adatu aidan takunu bayyinatan. Terkadang ada kebiasaan, suatu tradisi atau kebiasaan atau adat istiadat itu terkadang bisa menjadi bukti. Paham ya? Kemarin sudah kita lewati. Bukti itu kan macam-macam, ya. Nah, barakallahu fikum, ada yang bukti bentuknya apa kemarin? Selain adah yang sudah kita lewati kemarin, sifat juga bisa, ya enggak? Kemudian nah bukti yang bentuknya syahid. Paham ya? Orang-orang yang menjadi saksi. Nah, sekarang nah barakallahu fikum, bukti tapi bentuknya bukan apa? Bukan saksi orang, bukan pula sifat, tapi adanya bayin, adanya apa? Ada, kembali ke tradisi. Tradisinya bagaimana? Kebiasaannya bagaimana? Kita lihat. Rajulun talaqa imra'atah. Ini sering sekali ya jadikan contoh, seorang suami menceraikan istri sering sekali jadi contoh. Jadi perlu diperhatikan. Rajulun talaqa imra'atahu. Ada seorang lelaki menceraikan istrinya. Walamma talaqaha idda'atil mar'atu anna awanil qahwah laha. Ini seru ya ini ya. Artinya apa? Ada seorang lelaki menceraikan istrinya, kemudian tatkala suami tersebut menceraikan istrinya, istri tadi, wanita tadi mengaku-ngaku bahwasanya apa? Cangkir-cangkir kopi itu milik dia. Cangkir-cangkirnya. Dia ngaku-ngaku cangkir ini milikku katanya. Wadda'ar rajul annal huliyya alladhi 'alaiha lahu. Kemudian suaminya juga mengaku-ngaku bahwasanya perhiasan yang ada pada perempuan tersebut milik dia. Kalungnya milikku, gelangnya milikku, anting-anting milikku. Laki-lakinya ngomong kayak gitu. Yang perempuan juga mengatakan, ini piring-piringnya, gelas-gelasnya, cangkirnya milikku. Paham ya? Kita lihat. Fahal naqbal qaulal mar'ah fil mas'alah ula? Apakah kita menerima ucapan wanita tersebut pada permasalahan yang pertama? Apa yang pertama tadi? Perempuan yang mengaku-ngaku apa tadi? Cangkir-cangkir kopi milik dia. Diterima atau enggak itu pengakuan tersebut? Naqul la. Kita katakan enggak diterima. Kenapa? Li'anal 'adata anna awanil qahwah min 'indir rajul. Masyaallah. Dikarenakan kebiasaannya itu yang namanya cangkir-cangkir kopi itu sumbernya dari apa? Laki-laki. Laki-laki kan menikah, punya rumah, perabotan rumah tangga itu kan biasanya yang beli laki-laki. Untuk kepentingan apa? Nah, barakallahu fikum, masak-masak atau yang semisalnya. Kemudian kita lihat, wa hal naqbal qaular rajul fil mas'alah as-saniyah? Pada permasalahan yang kedua, yaitu laki-laki yang mengaku-ngaku apa tadi? Perhiasannya milik dia, apakah diterima pengakuan tersebut? Naqul la. Kita katakan tidak terima. Kenapa? Li'anal 'adata annal ladzi lahu huli huwal mar'ah. Dikarenakan kebiasaannya itu yang memiliki perhiasan itu ya wanita. Paham belum? Sekarang dalam rumah tangga suami istri yang biasanya pakai kalung, pakai gelang, pakai anting siapa? Alhamdulillah. Istri atau suami? Dan kembali ke situ ada kebiasaannya. Sehingga pengakuan suami tadi enggak dianggap. Paham maksudnya ya? Paham? Pengakuan suami tadi tidak dianggap. Kita lihat lagi. Wala nahtaju ila an nutalib bisyuhud. Di sini enggak perlu kita mencari-cari saksi lagi. Mana saksinya? Mana buktinya? Enggak perlu lagi. Paham ya? Mana saksinya? Enggak perlu. Wal bayyinah fi hatainil suratain hiyal 'adah. Bukti
Untuk dua bentuk permasalahan ini adalah adah, kembali kepada kebiasaan. Faham belum? Kembali ke adah, kebiasaan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum soalnya ya. Yang kedua sekarang, yang berikutnya. Wal qarinah aidan takunu bayyinah. Terkadang qarinah, nah barakallahu fikum, qarinah yaitu suatu tanda, itu bisa jadi bukti juga. Buktinya mana? Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum barang tersebut milik si fulan. Dengan tanda nih ya, dan qarinah. Bukan dengan sifat, bukan dengan apa? Bukan dengan saksi, bukan dengan kebiasaan. Tapi apa? Kembali ke qarinah, suatu tanda. Lihat, rajulun haraba alaihi ghutrah. Ghutrah itu sorban. Ada orang lari, ketika lari dia membawa sorban. Lari sambil bawa sorban. Wa biyadihi ghutrah. Sudah pakai sorban, tangannya megang sorban lagi. Berarti sorbannya berapa jumlahnya? 2. Nah, barakallahu fikum, lari dalam keadaan dia memakai sorban, kemudian megang sorban juga. Memegang sorban juga di situ. Naam. Wa rajulun akhar wara'ahu yasih. Kemudian ada orang lain di belakangnya. Teriak-teriak dia. Wa yaqul, "Atini ghutrati. Atini ghutrati." Mana sorbanku? Mana sorbanku? Yang di belakang ini ngejar-ngejar dia. Yang di belakang ngejar-ngejar ya. Yang di belakang ngejar-ngejar, "Mana sorbanku? Mana sorbanku?" Tapi yang lari tadi bawa 2 sorban. Secara qarinah tanda, sorban milik siapa yang di tangannya tadi itu? Milik siapa? Milik yang ngejar tadi gitu loh. Paham belum? Yang dia yang ngejarnya ngomong, "Mana sorbanku? Mana sorbanku?" Yang di depan tadi yang lari tadi bawa 2 sorban, dipakai 1, dipegang 1. Secara qarinah tanda, sorban yang dipegang itu milik siapa? Milik siapa? Milik yang ngejar tadi kan? Ayo kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Faqala alladhi bi yadihi al-ghutrah. Nah, kemudian orang yang sorbannya ada di tangannya tadi, dia mengatakan, nah barakallahu fikum, wa huwa al-harib, itu orang yang lari tadi, "Hadili, ini punyaku kok. Ini sorban punyaku," katanya. Padahal dia udah pasti pakai itu, udah pakai sorban, megang sorban juga, dia mengatakan, "Ini punyaku," katanya. "Ini punyaku," katanya. Wa qala talib, kemudian yang minta tadi, "Hadi khutrati, ini punyaku, sorbanku." Nah, sekarang posisinya mana yang harus kita kuatkan? Walaysa hunaka 'adah tahkum bainahuma. Di sana enggak ada suatu kebiasaan yang bisa dijadikan hukum di situ. Naqul hiya li talib, kita katakan itu sorban milik orang yang mencari tadi itu. Paham belum? Milik orang yang meminta tadi itu. Lah kok bisa? Karena dia apa? Membawa 2 sorban gitu loh. Paham ya? Qarinahnya untuk apa bawa 2 sorban? Kemungkinan besar dia bermain-main, tapi kan sorban satunya milik siapa? Milik yang mencari, yang mengejar tadi. Paham belum? Jadi yang kita hukumi yang mana? Yang kita hukumi, maksudnya yang kita benarkan yang mana? Yang punya sorban 2 tadi itu atau yang ngejar meminta sorbannya tadi? Yang kita benarkan yang mana ini? Yang lari tadi juga ngaku ini sorbanku ini. Yang tak pakai juga sorbanku, yang tak pegang juga sorbanku. Yang ngejar-ngejar tadi, mana itu sorbanku? Kita menangkan mana? Yang ngejar. Karena secara qarinah, secara tanda, secara qarinah barakallahu fikum, 6 sorban tersebut milik orang yang mencari atau yang mengejar tadi itu. Lakin akan tapi lawib da'at talib anna khutratahu hiya allati 'ala ra'sil harib. Nah, ini penting juga. Nah, akan tapi kalau ternyata yang ngejar tadi itu, yang mencari tadi itu, perhatikan ya. Yang ngejar, yang meminta tadi itu, dia mengaku-ngaku bahwasanya sorbannya itu yang ada di kepala orang yang bawa lari tadi itu. Sorbanku yang itu, yang kepalamu itu. Karena satunya sorbannya sorban lokal Indonesia, satunya sorban Yamani itu loh. Paham ya? Yang di atas kepala itu sorban Yamani. Paham ya? Sorban Syailan itu ya. Nah, dia pengennya di kepala itu padahal apa? Padahal punya dia yang di tangan tadi, yang sorban Indonesia tadi ya. Terus bagaimana kalau itu? Qarinahnya kan akhirnya bertabur baur kan sekarang. Sorbannya yang mana, yang milik orang yang nyari itu yang mana gitu loh. Yang ngejar tadi itu mana sorbannya gitu. Kita lihat. Li'annaha ahsan minallati biyadih. Karena sorban yang dipakai orang yang lari tadi itu lebih baik daripada sorban yang dipegang tangannya tadi. Fahuna la budda fiha min bayyinah. Kalau di sini baru dimintai bukti. Buktinya mana? Kalau yang dipakai di kepalanya sorban kamu, buktinya mana? Buktinya di belakang ada tulisan made in China. Ternyata dicek belakangnya ada made in China. Udah. Berarti apa?
tambah kuat lagi bahwasanya sorban yang di kepala itulah milik orang yang ngejar lari tadi itu. Paham belum? Karena apa? Karena ada buktinya gitu loh ya. Nah, paham maksudnya, paham ini? Li'anal asla anna allati 'ala ra'sihi ghutratah. Karena pada asalnya sorban yang di atas kepalanya itu milik dia, milik orang yang lari tadi itu. Hatta law da'at talib bi anal harib awwal ma akhadha ghutratah labisaha li'annaha ahsan. Hatta walaupun apa? Walaupun orang yang ngejar mencari tadi itu, meminta sorban tadi itu, mengaku-ngaku mengatakan bahwasanya al-harib orang yang lari tadi itu awal kali mengambil sorbannya langsung dia pakai ke kepalanya karena bagus sorbannya. Walaupun dia ngomong kayak gitu, nah barakallahu fikum itu apa tetap dimintai untuk buktinya mana. Wa ja'ala ghutratah fi yadihi, kemudian sorban yang lari tadi itu dilepas yang dia pegang. Jadi sama dia tukaran itu, tukar sama dia. Hatta idza udrika wa waddu'iya alaihi. Nah barakallahu fikum. Bahkan kalau seandainya dijumpai dan juga diaku-aku, yaqul hadhil lati biyadihi ya ghutratut. Nah, ini yang ada di tanganku ini, walaupun dia ngomong kayak gitu ya, ini ada tanganku ini sorbanmu. Naqul la syakka anna hadza fihi ihtimal. Di sini masih ada ihtimal. Karena sama-sama sorban. Sama-sama sorbannya di kepala juga sorban, yang dipegang tangan tadi juga sorban. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Terus. Nah, paham maksudnya ya, ada ihtimal. Ihtimal yang mana? Ihtimalnya sorban siapa gitu ya? Sorban yang ngejar atau sorban yang dikejar? Paham ya? Sorban yang mengejar atau sorban yang lari? Kan ada ihtimal seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Jadi ada ihtimal ya, ada ihtimal antara apa sorban itu milik orang yang ngejar tadi itu dengan sorban milik orang yang lari. Kita lihat sini. Walakin la yasil li an yakuna bayyinah. Tapi di sini tidak sampai apa? Tidak sampai kepada itu jadi bukti. Intinya apa? Intinya di sini ada ihtimal. Harus ada yang bisa membuktikan bahwasanya sorban itu milik yang ngejar tadi atau milik orang yang barakallahu fikum membawa lari sorbannya. Karena sorbannya dua sehingga apa terjadi ihtimal situ. Barakallahu fikum untuk dipastikan milik siapa. Naam. Al-muhim kata beliau yang penting anna kulla man da'a da'wa fa 'alaihi al-bayyinah. Ini kesimpulannya sudah. Yang paling terpenting bahwa setiap orang yang mengaku-ngaku atau menuduh dengan suatu tuduhan atau mengaku dengan suatu pengakuan, maka wajib bagi dia mendatangkan bukti. Wajib mendatangkan apa? Bukti. Nah, wal bayyinah kullu ma yabinu bihil haqqa wa yudhhir. Paham ya? Nah, artinya apa? Bayyinah itu setiap sesuatu yang bisa apa? Menampakkan kebenaran dan juga menampakkan barakallahu fikum memperjelas suatu kebenaran dan menampakkannya. Itu namanya apa? Namanya bukti. Buktinya mana? Ini loh buktinya. Tandanya ini loh. Paham ya? Sehingga apa? Nampaklah jelas itu. Naam. Falimada? Nah, barakallahu fikum apa kata beliau? Wa hiya imma syuhudun wa imma qara'in wa imma 'adatun wa imma ahwal. Masyaallah, tanda-tanda. Paham ya? Bukti itu imma syuhud dengan saksi orang. Kita lewati pembahasannya ya. Imma qara'in dengan tanda-tanda sebagai bukti, imma 'adat, imma dengan kebiasaan-kebiasaan. Wa imma ahwal, imma dengan keadaan-keadaan. Itu bisa menjadi bukti, qara'in, qarinah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Firasat itu juga terkadang apa? Untuk mengetahui keadaan. Dengan bukti seperti ini, biasanya seperti ini. Nah, biasanya dia seperti ini. Nah, ini nanti ujung-ujungnya seperti ini. Itu namanya apa? Dengan apa? Dengan qara'in, tanda. Itu bisa menjadi apa? Bukti. Kita lihat sini. Wa qaluhu wa munkiran alzim yamina. Adapun yang mengingkari, yang menolak tadi diharuskan bagi dia untuk sumpah, yamin, sumpah. Kalau antum mengingkari, enggak mengakui, sumpah. Paham ya? Suruh sumpah. Dalilnya apa kemarin? Al-bayyinah al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Nah, bukti itu diharuskan bagi orang yang mengaku-ngaku atau menuduh, sedangkan apa? Sumpah itu diharuskan bagi orang yang mengingkari atau mengelak. Naam. Kita lihat sini, huna indana isman mansuban. Kembali ke nahwu, perhatikan. Di sini ada dua isim yang mansub, mungkiran sama yaminan. Mungkiran sama apa? Yaminan. Falimada nasaba hadzal fi'il maf'ulain? Kenapa fi'il di sini kok menasabkan dua maf'ul bih? Alzim ini loh. Kenapa kok menasabkan dua maf'ul bih? Naqul, kita katakan li'anal fi'la alzama, dikarenakan fi'il alzama itu yata'adda ila maf'ulain. Karena dia itu membutuhkan apa? Muta'addi, membutuhkan dua maf'ul, fahuwa min babi a'ta wa kasa. Yang mana kata beliau, ini termasuk bab apa? A'ta wa kasa.
Bab a'ta wa kasa, yaitu a'ta itu kan butuh 2 maf'ul bih. Kasa juga memberikan apa? Membutuhkan apa? 2 maf'ul bih. Mahum soal ini ya? Paham ya? Fi'il muta'addi itu bagaimana? Berapa jumlahnya muta'addi itu? Ada berapa fi'il muta'addi itu? Ada yang muta'addi maf'ul wahid, maf'ulain, salasa maf'ulat. Paham ya? Ada yang butuh 1 maf'ul bih, ada yang butuh 2 maf'ul bih, ada yang butuh 3 maf'ul bih. Paham ya? Ada yang butuh 3 maf'ul bih. Paham ya? Yang butuh 1 maf'ul bih contohnya daraba. Daraba Muhammadun Zaidan 1. Yang butuh 2 maf'ul bih seperti apa? A'ta, kasa, dona wa akhwatuha. Butuh 2 maf'ul bih. Yang butuh 3 maf'ul bih, paham ya? Fi'il-fi'il yang dia setimbang dengan apa? Af'ala tapi maknanya ikhbar. Nah, barakallahu fikum, fi'il-fi'il yang dia itu setimbang dengan af'ala yang maknanya ikhbar, pengkabaran. Itu butuhkan 3 maf'ul bih. A'lana, anba'a, akhbara. Kemudian apa lagi? A'lama. A'lana, anba'a, akhbara. Nah, barakallahu a'lana. Ini semuanya membutuhkan 3 maf'ul bih. Paham ya? Akhbara Muhammadun Zaidan amran qa'iman. Akhbara Muhammadun Zaidan amran qa'iman 3. Akhbara Muhammadan Zaidan amran, akhbara Muhammadun Zaidan amran qa'iman 3. Muhammad mengkabarkan kepada Zaid bahwasanya Amr berdiri. Belum. Jadi kalau antum jumpai fi'il kok timbangannya af'ala maknanya adalah ikhbar, pengkabaran, itu butuhnya 3 maf'ul bih. Paham ya? Jadi jangan sampai masa sih ada yang butuh 3 maf'ul bih, buktinya ada. Ya, sesuai dengan anak yang sebutan tadi itu ya. Nah, di sini alzama yulzimu itu sama dengan a'ta yu'ti. Paham ya? Butuhkan 2 maf'ul bih. Wa dhahiru kalamin nadhim, dan dhahir yang nampak pada ucapan nadhim annal yamina tajibu ala kulli munkir fi ayyi da'wa. Secara zahir ucapan nadhim, yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya sumpah itu mengharuskan atau diwajibkan atas setiap orang yang mengingkari atau mengelak pada semua tuduhan. Paham ya? Jadi harus dia bersumpah, itu seakan-akan seperti itu zahirnya. Wa hadza huwa dhahiru umumil hadis. Inilah yang zahir keumuman hadis. Naam. Naam, kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata beliau hadza huwa dhahiru umumil hadis. Inilah zahir keumuman hadis. Lakin ba'du ahli ilm, akan tapi sebagian ahli ilm qayyada dzalika, sebagian ahli ilm mengikat hal tersebut bima yuqda fihi bin nuqul, yaitu dengan sesuatu yang dia itu akan ditetapkan dihukumi kalau ada nukul-nukul itu penghalang untuk sumpah. Paham ya? Nukul itu adalah bawah itu, lihat bawah itu al-imtina' 'anil yamin, itu penghalang untuk sumpah, dia enggak mau sumpah, dia sumpah enggak mau, itu namanya nukul. Paham ya? Naam, al-imtina' 'anil yamin. Naam. Wa huwa al-mal, yaitu apa di antaranya? Harta, masalah harta. Wa ma yuqsadu bihil mal, atau sesuatu yang diinginkan dengan harta. Pergadaian, yang kemarin kita lewati kan, pergadaian, persewaan. Nah, barakallahu fikum, itu enggak perlu. Dan biasanya orang enggak mau sumpah. Wa amma ma la yuqda fihi bin nuqul. Adapun kalau suatu perkara yang tidak ditetapkan dengan apa? Dengan an-nuqul, yaitu penghalang untuk sumpah tadi itu, fa innahu la yulzam al-mudda'a alaihi bil yamin. Maka enggak diharuskan orang yang dituduh tadi untuk bersumpah. Li'annahu in lam yahlif fa innahu la yuqda alaihi. Dikarenakan kalau dia enggak mau sumpah, enggak bisa dihukumi. Paham ya? Enggak dihukumi sampai dia sumpah. Fa idza wa idza nakala al-munkir, apabila orang yang mengingkari atau menolak atau mengelak tadi itu dia menghalak, tidak mau sumpah, fahal taruddu al-yamin 'ala al-mudda'i. Sekarang apakah perlu sumpahnya diarahkan kepada orang yang nuduh? Karena yang dituduh enggak mau sumpah, berarti kamu ada yang sumpah. Perlu enggak seperti itu? Paham belum? Si A ini penuduh, si B yang dituduh. Si A nuduh si B nyuri ayam. Si B, antum kemarin nyuri ayam mana ya? Kata si A. Kata si B, enggak nyuri kok, kemarin sejak pagi di rumah. Paham ya? Kemudian qadhinya mengatakan kalau kamu benar enggak nyuri, sumpah. Kata si B, ana enggak mau sumpah, nah pokoknya enggak mau sumpah. Enggak mau sumpah pokoknya. Perlu enggak si qadhi mengatakan berarti kamu aja yang sumpah? Kamu yang nuduh kan, sumpah, berani sumpah enggak? Perlu enggak kayak gitu loh. Kita lihat. Fi dzalika qaulan lil ulama. Dalam masalah tersebut ada 2 pendapat
Nah, barakallahu fikum di kalangan para ulama. Faminhum di antara mereka man qala ada yang mengatakan la tarud, enggak perlu dibalikkan kepada yang nuduh. Wa minhum man qala tarud. Sebagian mereka ada yang mengatakan dibalikkan kepada yang menuduh. Naam. Was sahih, ini penting, was sahih ini. Yang sahih anna hadza raji'un ilal qadhi. Bahwasannya ini semuanya kembali kepada qadhi, itu yang sahih. Kembali kepada al-qadhi, hakim. Fa in ra'a an yaruddaha 'alal mudda'i, kalau seandainya qadhi atau hakim tadi itu berpandangan bahwasanya sumpah tersebut perlu dikembalikan kepada yang menuduh, littihamihi iyyahu bil kadzib, dikarenakan dia menuduh orang tadi dengan kedustaan, fala ba'sa, maka enggak masalah. Maka enggak masalah. Naam. Wa illa, kata beliau, dan jika tidak demikian, fal aslu, maka hukum asalnya annal munkir idza nakala 'anil yamin qudiya alaih, bahwasanya orang yang mengingkari kalau enggak mau sumpah, terhalang-halang untuk sumpah, enggak mau sumpah, qudiya alaih, tetap dihukumi. Paham ya? Kita lihat contohnya biar tambah jelas. Misaluhu, contohnya, idza da'a syakhsun 'ala akhar, kalau ada orang mengaku-ngaku atas orang lain, faqala inna fi dhimmatik li 10,000 dirham. Orang ini ngaku-ngaku, sesungguhnya kamu itu masih bertanggung jawab hutang 10.000 dirham. Paham ya? Ngomong kayak gitu. Kamu wahai si A punya hutang kepadaku 10.000 dirham, kata si B tadi. Wa talaba minhul bayyinah, kemudian dia meminta, si B ini meminta bukti, mana buktinya? Faqala la bayyinatan 'indi, aku enggak punya bukti, pokoknya kamu punya hutang sama aku 10.000. 10.000 apa dirham? Buktinya mana? Aku enggak punya bukti, kata si pengaku-ngaku tadi itu. Kata yang ngaku-ngaku tadi, yang mengaku tadi, dia ditanya, "Mana buktinya?" Aku enggak punya bukti. Pokoknya kamu punya hutang kepadaku 10.000 dirham. Paham belum ini? Paham? Ayo kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Naqul lil mudda' alaih. Kita katakan kepada orang yang dituduh tadi itu atau orang yang diminta tadi itu, "Ihlif. Kalau kamu enggak merasa punya hutang, sumpah." Qala la ahlif, aku enggak mau sumpah, katanya. Kata orang yang barakallahu fikum dimintai tanggung jawab hutang tadi, mana? Aku enggak mau sumpah, katanya. Fa huna naqdi ala hadzal ladzi naqala bin nuqul. Maka di sini kita menghukumi kepada orang yang tidak mau sumpah tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, kenapa kok enggak mau sumpah? Sumpah itu enggak membahayakan dia kok. Kalau benar dia enggak punya hutang, sumpah selesai urusan itu loh. Tapi kenapa enggak mau sumpah? Seakan-akan ada tanda bahwa benar dia punya hutang 10.000. Paham belum? Kan kalau seandainya dia sumpah pun tidak membahayakan. Ya enggak? Kenapa dia enggak berani sumpah itu loh? Berarti ada tanda di situ. Kenapa kok enggak berani sumpah? Kalau seandainya dia sumpah, paham ya? Kemudian benar enggak punya hutang, selesai. Tapi karena dia enggak mau sumpah itu akhirnya malah dihukumi gitu loh ya. Karena dia enggak mau sumpah akhirnya malah dihukumi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa naqul, kemudian kita katakan, nah barakallahu fikum. Wa naqul, kemudian kita katakan sallim lil mudda'i 10,000 riyal. Karena kamu enggak mau sumpah, serahkan kepada orang yang mengaku-ngaku tadi 10 riyal katanya. 10.000 riyal. Serahkan. Paham ya? Nah, karena kamu enggak mau sumpah gitu loh. Li'annaka idza kunta shadiqan fa innal yamina yatruk. Karena sesungguhnya kalau kamu itu jujur, sumpah itu enggak membahayakan kamu gitu loh. Kenapa kamu enggak mau sumpah? Ini ada tanda seakan-akan dia bohong. Kalau gitu malah dihukumi. Ya udah kalau gitu enggak mau sumpah, serahkan 10.000 riyal kepada dia. Paham belum? Kenapa? Karena kalau kamu jujur, ngapain takut sumpah gitu loh. Paham belum? Orang kalau jujur itu kalau suruh sumpah ya seringan aja. Sumpah demi Allah wallahi katanya. Tapi yang jadi permasalahan orang udah enggak jujur, bohong, berani sumpah itu loh. Nah, itu bahaya sekali. Udah bohong, nah kemudian nipu, enggak jujur, dia berani sumpah, itu bahaya. Kalau ini enggak, ini lihat nih contohnya nih. Kalau ini, nah barakallahu fikum, ini untuk menyelesaikan permasalahan gitu loh. Kamu kalau benar-benar enggak punya hutang sama si fulan 10.000, sumpah kamu. Kata dia, "Anak enggak mau sumpah," katanya. "Ayo, enggak mau," katanya. Paksa enggak mau pokoknya. Enggak mau dia pokoknya. Akhirnya si qadhi mengatakan, "Kalau kamu enggak mau sumpah, bayar tuh 10.000 riyal itu." Kenapa? Karena kamu kalau kamu sumpah pun enggak membahayakan kalau kamu jujur itu loh. Tapi ternyata dia enggak mau sumpah, malah suruh bayar itu loh. Kita lihat sini. Wa amtina'uka al yamin yadullu ala sidqi da'wal mudda'i, ya kan? Dan faktor yang menghalang-halangi kamu enggak mau sumpah itu justru menunjukkan benarnya tuduhan orang yang mengaku tadi itu. Paham ya?
Karena kalau dia seandainya sumpah, selesai atau enggak adalah selesai. Tapi karena dia enggak mau sumpah, malah justru itu menunjukkan apa? Sangat kuat orang yang mengaku tadi benar gitu loh. Paham maksudnya? Paham Isa? Ayo kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Fa in qala, kalau dia mengatakan ana uridu an afdiya yamini katanya. Aku ingin nebus sumpahku katanya. Nah, dia akhirnya ngomong itu. Ya udah kalau gitu tak tebus sumpahku katanya. Biar enggak apa jadi masalah lagi. Fa naqul lahu, kita katakan kepada orang tersebut, iftadi bi yaminik. Iftadi yaminak bima da'ahul mudda'i alaik. Kalau gitu tebuslah sumpahmu dengan apa yang diaku-aku orang yang mengaku tadi. Berapa? 10.000 real. Mahum salah nih? Kalau kamu menebus sumpahmu berarti tetap antum mengembalikan 10.000 real. Namanya wa hiya 10.000 real. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, yaitu 10.000 real. Karena apa? Karena dia bermain-main gitu loh. Sudah sumpah kemudian setelah itu malah mau nebus sumpahnya. Kalau mau nebus sumpahnya tetap sama. Nah, barakallahu fikum, tetap apa? Tetap sama, karena dia suruh sumpah enggak mau katanya. Suruh sumpah enggak mau, kemudian malah dia mau menebus sumpahnya tadi itu biar diganti dengan uang yang gantinya tetap 10.000. Paham soalnya ya? Jadi ketika disuruh sumpah enggak mau itu malah justru menguatkan orang yang menuduh atau mengaku tadi itu. Paham ya? Bahwasanya dia itu enggak jujur atau dia itu bohong. Kita lihat lagi. Insanun akhar, ada orang lain, idda'al syakhsin anahu qadhafah. Ada orang lain, dia mengaku-ngaku atas orang lain bahwasanya dia itu menuduhnya. Qadhafah itu menuduh berzina ya, menuduh berzina atau menuduh barakallahu fikum berbuat tindakan apa? Barakallahu fikum kriminal atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Faqala al-mudda'a alaih, kemudian orang yang dituduh tadi mengatakan ana lam akdzibuh. Jadi gini, orang ini mengaku-ngaku kepada orang lain bahwasanya dia telah menuduh dia. Orang yang pertama tadi menuduh. Orang yang pertama tadi ngaku-ngaku bahwasanya si fulan itu menuduh dia, menuduh berzina atau yang semisalnya. Faqala al-mudda'a alaih, kemudian orang yang dituduh tadi mengatakan ana lam akdzibuh. Aku enggak menuduh dia kok. Fahal nahlifu, apakah perlu? Barakallahu fikum, di sini kita sumpah. Paham belum nih? Si A sama si B. Si B datang sama si A. Ngomong, si A, kamu menuduh aku berzina ya? Kata si A, enggak, ana enggak nuduh kok. Gitu loh. Paham belum ini, Bang? Kata si A, enggak, ana enggak nuduh kok. Kita lihat. Barakallahu fikum. Apakah perlu ya kalau seperti ini untuk sumpah? Naqul la nahlifu. Kita enggak perlu sumpah di situ. Li'annahu law imtana'a fa innahu la yuqda 'alaihi bin nuqul. Dikarenakan kalau seandainya terhalang-halangi, tidak akan dikasih hukuman di situ dengan semata-mata ada apa penghalang untuk bersumpah. Innal qada'a bin nuqul yakunu fil mal. Dikarenakan untuk apa? Dikarenakan menghukumi orang yang ada penghalang untuk sumpah tersebut itu kalau berkaitan masalah harta wa may yusad bihil mal, atau sesuatu yang diinginkan dengannya harta, seperti apa? Pergadaian, persewaan. Kalau ini kan tuduhan itu, tuduhan berzina. Datangkan berapa saksi? 4 orang saksi. Kalau enggak bisa datangkan diapakan? Dicambuk berapa kali? 80 kali. Paham ya? Barakallahu fikum, ngeri. Lakin law ra'a al-qadi anna ma'al mudda'i quwwah wa qarinah. Tapi kalau seandainya si qadi, yaitu si hakim tadi itu melihat di situ ada melihat kepada orang yang menuduh tadi, mudda'i yang mengaku-ngaku tadi itu, melihat ada kekuatan dan ada qarinah tanda, fahadalah ba'sa bihi. Ini enggak masalah. An yuqda 'al mudda'a alaih bin nuqul. Maka enggak masalah tetapkan atas orang yang barakallahu fikum mengingkari tadi atau orang yang tuduh tadi itu dengan apa? Dengan barakallahu fikum suatu hukuman, suatu ketetapan. Li'annahu yuqalu lahu, dikarenakan dikatakan oleh orang tersebut, idza kunta shadiqan annaka lam takdzibhu famal mani' minal yamin. Karena kita katakan, kalau kamu jujur, kamu itu enggak menuduh dia, kenapa kok kamu itu malah enggak mau sumpah gitu loh. Kalau antum atau kamu itu enggak menuduh, ngapain kok enggak berani sumpah gitu loh. Kalau seandainya jujur berani, wallahi demi Allah aku enggak menuduh, selesai gitu loh. Tapi ini enggak berani. Ketidakberanian ini menunjukkan bahwasanya dikhawatirkan apa? Justru yang menuduh itu dikhawatirkan apa? Dialah yang benar. Yang dituduh ini, yang mengingkari tadi, karena dia enggak mau sumpah, malah khawatir dia justru yang tidak jujur. Wa hadzal qaul lahu wajhah qawiyyah. Pendapat ini memiliki sisi yang kuat. Li'anna man kana shadiqan fi nafyin
maddu'nya alaih la yuhimmuhu an yahlif. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau seandainya dia itu jujur, nah barakallahu fikum, di dalam meniadakan sesuatu yang dituduhkan kepadanya, maka tidak ada manfaatnya untuk dia sumpah. Paham ya? Jadi sumpah enggak pengaruh itu loh kalau jujur itu. Enggak usah takut itu loh maksudnya. Li'annahu shadiqun wa yubri' dhimmatah. Dikarenakan dia itu jujur dan sudah berlepas diri dari tanggung jawabnya. Wa yatma'in sahibah, dan juga apa? Akan tenang dianya. Paham ya? Tenang karena sudah sumpah selesai clear. Cuman kalau enggak mau sumpah itu malah justru apa? Menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Paham belum? Ihsan. Paham belum? Ayo. Nah, barakallahu fikum. Tambah dikit lagi. Law iddu'a 'ala rajulin annahu zana fa ankar. Kalau ada sesuatu tuduhan dituduhkan kepada seseorang bahwasanya dia itu berzina, kemudian yang dituduh tersebut angkar, mengingkari. Lam nahlifu. Di sini kita juga enggak minta apa? Enggak minta dia untuk bersumpah. Li'annahu la yuqda 'alaihi bin nuqul. Dikarenakan di sini kalau selama dia itu na barakallahu fikum, ada suatu faktor yang menghalangi dia bersumpah, maka kita enggak bisa menghukumi dia. Karena ini posisinya tuduhan berzina itu enggak bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Harus datangkan 4 saksi. Kalau enggak bisa dicambuk 80 kali. Fa kullu man ankar fa inna 'alaihi al-yamin illa fima la yuqda 'alaihi fima la yuqda fihi 'alaihi bin nuqul. Maka hukum asalnya setiap orang yang mengingkari maka dia wajib bersumpah, kecuali apa? Kecuali pada perkara yang tidak dianggap sumpah tersebut walaupun dia tidak sumpah ataupun walaupun dia sumpah. Masalah harta atau masalah apa tadi? Sesuatu yang apa barakallahu fikum yang berkaitan dalamnya masalah harta atau pergadaian, persewaan atau yang semisalnya. Fatabayyana anal qaidah, maka nampaklah bahwasanya kaidahnya yaitu kaidahnya, perhatikan kitabnya. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Itu kesimpulannya ke situ juga. Bukti itu ditujukan diarahkan kepada orang yang menuduh atau mengaku-ngaku. Sedangkan sumpah diarahkan diwajibkan atas orang yang mengingkari. Wa annahu yustatsna min dzalik, bahwasanya dikecualikan dalam masalah tersebut idza kana adh-dhahiru aqwa minal asl. Kalau dhahirnya itu lebih kuat daripada asalnya. Kalau dhahirnya lebih kuat daripada asalnya, barulah kita lihat pengecualiannya. Fa innana la naqbal yaminul mudda'a alaihi. Maka di sini hukum asalnya kan orang yang dituduh tadi harus sumpah. Tapi kalau ternyata apa? Dhahirnya itu lebih kuat daripada hukum asalnya, maka enggak diterima sumpahnya. Demi Allah ana enggak mencuri, demi Allah ana enggak nyolong misalkan. Tapi ternyata apa qarinahnya? Ada tandanya gitu loh. Ada qarinah-qarinah yang lain, dia itu sumpahnya karena takut. Paham belum? Nah, biar selamat dari hukuman misalkan. Itu berarti nanti apa? Zahirnya itu nampak lebih kuat daripada asalnya. Seperti itu nanti apa? Kata beliau, la naqbal yaminal mudda'i. Ya, la naqbal yaminal mudda'a alaih. Orang yang dituduh tadi itu bahwa bersumpah enggak terima sumpahnya. Misal contohnya, masabaqa min da'wat talib khutrah bi yadi harib tadi. Nah, kita lihat contohnya ada sebagaimana yang kita lewati contohnya. Nah, barakallahu fikum, min da'wat talib, yaitu pengakuan orang yang mencari atau mengejar, mencari khutrah, mencari sorban bi yadi harib. Sorban tersebut berada di tangan orang yang lari. Nah, alaihi khutrah. Wa bi yadi khutrah. Orang yang lari tadi itu kan dua orang, B sama A. Si A ini lari membawa sorban, di kepala ada sorban, di tangan ada sorban. Berapa sorbannya berarti? 2. Yang ngejar nih ngomong, "Mana sorbanku? Mana sorbanku?" Ngejarnya. Sorbanku mana? Nah, sekarang yang kita menangkan siapa? Ada qarinah di situ kan? Ada qarinah bahwasanya sorban yang satunya tadi itu kemungkinan besar milik orang yang ngejar tadi gitu loh. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Wa yakhruj hadza 'alal hadis. Dan ini nanti kalau kasusnya seperti tadi itu, berarti tadi kan tandanya bukan dengan apa? Sifat tapi dengan qarinah. Wa yakhruj hadza 'alal hadis bi anna al-bayyinah ma bana bil haqq. Dan na barakallahu fikum, kasus ini keluar daripada hadis bahwasanya bayyinah, bukti itu adalah sesuatu yang akan semakin nampak kebenaran, wal haqq yubayyin fi hadis surah, dan kebenaran na barakallahu fikum yubayyin dijelaskan di surah pada bentuk ini bi anna talib, bahwasanya orang yang minta ngejar tadi itu huwa alladzi lahul khutrah, bahwasanya dialah yang punya apa? Yang punya sorban, wa yuqdallahu biha, barulah kita tetapkan sorban tersebut milik dia. Karena
qarinahnya, tandanya ada. Enggak mungkin biasanya orang lari kemudian posisi bawa sorban. Kemungkinan besar sorban yang dia pegang tadi itu milik yang ngejar. Berarti ketika yang ngejar kita ketemu, yang lari pun berhenti, hakim menghukumi, ini berarti sorban kamu gitu loh. Belum dengan qarinah tadi itu. Naam. Karena jarang sekali orang bawa sorban dua gitu ya, kecuali ada transaksi yang lain. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih sambungannya juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.